Halo semuanya, terima kasih telah mengklik video ini dan selamat menonton. Gimana kabar kalian hari ini? Semoga kabarnya masih baik-baik saja. Diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan memudahkan segala urusan-urusannya. Oke, jadi pada video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan alur cerita dari manhwa yang berjudul Aku Ingin Menjadi Seorang Penjahat, atau judul aslinya Decided to be a Villain. Video ini merupakan episode ke-24 dari episode-episode yang sebelumnya. Jadi, bagi kalian yang belum menonton episode-episode yang sebelumnya, silahkan ditonton terlebih dahulu. Kalian bisa mengeceknya pada bagian kanan atas pada video ini. Oke, sebelum masuk ke dalam alur ceritanya, seperti biasa, jangan lupa untuk menyiapkan cemilan ataupun minuman di dekat kalian. Dan kalau semuanya sudah santuy sempurna, yuk langsung saja kita lanjutkan pembahasan alur ceritanya. Dan seperti biasa, intro. Nah, agar mereka ke depannya bisa melakukan perlawanan, Kim San beserta dengan rekan-rekannya pun kemudian memutuskan untuk memulai sesi latihan. Pertama-tama, mereka akan melakukan latihan dasar. Kim San di sini nampak belum paham mengenai latihan dasar apa yang dimaksud. Sitri melanjutkan, bukankah Kim San pernah bilang sebelumnya kalau dia mampu melompat menembus atmosfer hanya dengan menggunakan satu lompatan saja? Dan itu pun setelah kebangkitan kekuatan pertamanya Kim San. Kim San memang tidak menyangkal hal tersebut. Namun Kim San menambahkan kalau dirinya sudah tidak bisa lagi melompat menembus atmosfer setelah kejadian itu. Sitri membalas, mau bagaimanapun itu, berarti potensi yang dimiliki oleh Kim San bisa tumbuh sampai sejauh itu. Sitri di sini nampak memikirkan banyak hal mengenai potensi yang dimiliki oleh Kim San pribadi. Bisa saja penyebab Kim San mengapa tidak se-OP sebelumnya, mungkin saja karena masalah mental. Soalnya ini merupakan hal aneh jikalau Kim San dapat melakukan hal mustahil itu pada saat sebelumnya. Tetapi malah tidak bisa melakukannya lagi setelah kejadian pertama tadi. Sitri kemudian kembali menegaskan bahwa mungkin saja itu karena sifat yang dimiliki oleh Kim San ini. Jadi Kim San mempunyai sifat pemalu dan juga sifat penakut. Jadi alhasil, Kim San pun pasti mempunyai pemikiran kalau bagaimana jika dia terluka pada saat dia melompat setinggi itu. Dan Kim San saat ini malah memilih untuk berpura-pura merendah seperti tikus. Penjelasan Sitri barusan nampak menembus hatinya Kim San. Kim San dengan nada yang gugup bertanya kepada Sitri kalau apakah hal itu benar. Ya, memang, jika Kim San dilihat dengan seksama, Kim San memang memiliki masalah mental setelah beberapa episode telah berlalu. Kim San seketika mengalami mental down. Sitri kemudian kembali bertanya kepada Kim San kalau fisiknya Kim San itu sepertinya sudah bagus. Tetapi Kim San sayangnya tidak mempunyai basic skill atau kemampuan dasar. Kim San nampak hanya tertawa dan membenarkan pertanyaan dari Sitri. Purson di sini sempat berbisik kepada bos Kim San kalau Sitri itu rupanya merupakan orang yang kejam dan juga memiliki mulut yang pedas. Kim San mengiyakan pendapat dari Purson dan menyetujui kalau Sitri lah yang paling kejam di antara mereka. Nah, untuk mengatasi masalah yang Kim San miliki itu, maka dari itu, Sitri pun sudah menyiapkan beberapa hal untuk mengembangkan potensi Kim San buat ke depannya. Kim San di sini nampak ditutupi matanya dengan menggunakan kain berwarna hitam. Kim San juga nampak kebingungan perihal apa maksud dari semua ini. Sitri melanjutkan bahwa pelatihan ini bertujuan untuk menghindari bola yang akan mereka lemparkan ke arah Kim San. Nah, dengan menggunakan sebuah penutup mata, Kim San hanya bisa mengendalikan suara saja dan juga indera lain yang Kim San miliki. Jadi untuk tes pertama ini, Sitri menegaskan untuk melakukannya secara perlahan-lahan saja. Kim San di sini nampak meraba-raba ke arah kiri dan juga ke arah kanannya. Purson kemudian meminta izin kepada Kim San untuk melempar bola yang dimaksud. Purson yakin kalau ini pastinya akan lebih mudah daripada yang bos Kim San pikirkan sebelumnya. Ya, Purson sepertinya sangat yakin kalau Kim San pasti akan berhasil menjalani tes ini. Mendengar kalau Purson hendak melempar, Kim San pun dengan semangat kemudian meminta Purson untuk segera melemparnya. Entah kenapa, Kim San saat ini merasa kalau dia bisa menghindari lemparan tersebut. Purson sekali lagi meminta Kim San untuk bersiap, dan setelah itu, dia pun melemparkan bola tenis tersebut dengan kekuatan yang cukup kencang. Yang terjadi, ya seperti yang kita semua duga. Kim San malah dengan mudah terkena bola tenis yang telah dilemparkan oleh Purson.
Kim San secara berkali-kali mencoba untuk terus melatih indera suaranya. Namun Kim San juga berkali-kali gagal dan terus terkena serangan bola yang telah dilemparkan oleh Purson. Ya alhasil, karena percobaannya telah gagal, Sitri pun akhirnya merasa cukup kecewa. Dia tidak menyangka kalau tes yang telah dia berikan itu tidak berjalan dengan baik. Apakah ini disebabkan karena ini merupakan kali pertamanya bagi Kim San? Ya, Sitri tidak menyangka kalau Kim San rupanya tidak bisa menghindari lemparan bola tersebut. Purson di sebelahnya Sitri hanya bisa bertanya kepada Kim San kalau apakah Kim San baik-baik saja. Kim San hanya bisa mengelus kepalanya karena dia tidak tahan dengan rasa sakit yang telah dia terima sebelumnya. Purson kemudian berkata kepada Kim San kalau hasil ini tidak apa-apa. Mereka harus melakukan tes ini dengan perlahan-lahan. Nah, melihat mereka bertiga sedang melakukan sesuatu, Kami Jin pun yang baru saja datang ke tempat mereka, kemudian bertanya perihal mereka sedang ngapain. Purson yang menyadari kedatangan dari Kami Jin, kemudian mulai menjelaskan semua hal ini. Nah, setelah menjelaskan semuanya kepada Kami Jin seketika tertawa besar. Padahal tubuh yang dimiliki oleh bos mereka itu nampak kebal saat terkena sabetan pisau. Kami Jin bertanya kepada Purson kalau apakah cara ini akan berhasil. Purson yang sudah tidak tahu harus menggunakan metode apa, kemudian bertanya kepada Kami Jin perihal kalau begitu, apa yang harus mereka lakukan selanjutnya. Kami Jin yang dimintai untuk memberikan sarannya, kemudian mulai memaklumi keadaan dari mereka. Ya, kalau bos Kim San merasa sangat gugup dan tidak bisa berkonsentrasi sama sekali, maka setidaknya mereka harus menggunakan metode ini agar bos Kim San tidak merasa gugup lagi. Kami Jin dengan senyum jahat di wajahnya, dengan cepat mengeluarkan sebuah pisau panjang yang dia miliki. Kami Jin yakin kalau menggunakan metode yang satu ini, maka pasti akan membantu Kim San untuk lebih berkonsentrasi lagi. Purson yang mendengar tawaran dari Kami Jin merasa kalau hal itu sepertinya masuk akal. Dan Purson juga setuju untuk mencoba metode dari Kami Jin. Kami Jin lagi-lagi tertawa pelan dan menghargai persetujuan dari Purson. Mendengar persetujuan dari mereka berdua, seketika membuat Kim San dan Sitri berteriak. Mereka bilang kalau yang ada nantinya malahan Kim San lah yang akan mati berdiri. Mendengar Kim San menolak tawaran ini, membuat Purson kembali bertanya. Namun bukankah tubuh bos sendiri tidak mempan terhadap benda tajam? Hal itulah yang mereka berdua maksud. Kim San di depan kemudian mengiyakan perkataan dari Purson dengan nada yang gugup. Kim San membalas, namun meskipun begitu, percobaan ini bukankah sedikit berlebihan? Nah, mendengar keluhan dari Kim San, membuat Kami Jin di belakang meminta Kim San untuk jangan berkata seperti itu. Nada Kami Jin di sini seakan mengejek Kim San. Kami Jin melanjutkan, bayangkan saja jika Kami Jin nanti membidik tepat di bola matanya. Dan Kim San setelah itu berhasil menyadari arah serangannya. Maka alhasil, Kim San pun pasti tidak akan kena. Kami Jin sekali lagi memegang pisaunya dan mulai menjilatinya dengan secara perlahan. Purson lagi-lagi setuju dengan saran dari Kami Jin barusan. Dan Kami Jin kembali tertawa pelan dan mengatakan kalau bukankah dia tidak salah. Sitri dan Kim San kembali berteriak bahwa saran itu sama sekali tidak ada benarnya. Nah, karena mereka berempat sudah membuang-buang waktu cukup lama, Kami Jin pun kemudian meminta kepada bos Kim San untuk segera bersiap-siap. Karena Kami Jin dalam waktu dekat ini akan memulai percobaannya. Kim San di sini harus menghindari serangannya dengan tepat karena Kami Jin akan benar-benar serius membidik bola matanya Kim San. Kim San yang mendengar permintaan dari Kami Jin sekali lagi tidak mampu untuk mengucapkan sepatah kata apapun. Kim San dalam hati mencoba untuk percaya kalau Kami Jin pasti tidak akan benar-benar melempar pisau yang dia pegang tersebut. Kim San mencoba untuk yakin kalau Kami Jin pasti bercanda dengan sarannya itu. Kami Jin yang sedari tadi sudah tidak sabar, kemudian mulai menarik pisaunya ke arah belakang dan berkata kepada Kim San kalau dia akan segera melemparnya. Kim San di sini kembali berucap di dalam hati kalau sepertinya tidak akan ada masalah saat Kami Jin melempar pisaunya itu. Soalnya pisaunya nanti akan tidak mempan sama sekali terhadap tubuhnya Kim San. Ya, itu pun Kim San masih dalam keadaan ragu-ragu. Tetapi karena Kami Jin sudah siap dengan pisaunya, maka sepertinya Kami Jin benar-benar niat untuk melempar Kim San dengan pisau tajam dan panjang miliknya itu. Nah, melihat Kami Jin yang sudah memasang kuda-kuda, seketika membuat Sitri yang ada di sebelah berteriak kepada Kami Jin untuk berhenti sekarang juga. Tindakannya itu terlalu berbahaya untuk dilakukan. Namun karena sifat Kami Jin yang dari awal tidak mendengarkan siapapun, maka Kami Jin pun dengan semangat melempar pisau miliknya dengan kekuatan penuh. Kim San yang berada di jalur bidik, seketika merasakan kejanggalan tiba-tiba. Dia dengan cepat membuka ikatan matanya.
dan memutuskan untuk membatalkan metode kali ini. Namun karena Kamigin telah terlanjur melempar pisaunya, maka Kim San pun seketika terdiam dan bergerak. Dinding di kiri atasnya seketika tertancap pisau tajam milik Kamigin, dan Kim San hanya bisa melotot melihat ke atas pisau tersebut. Melihat respon yang telah Kim San tunjukkan, membuat Purson dan Kamigin menjadi cukup terkejut. Kim San rupanya dapat menghindari pisau itu. Ya, mereka berdua awalnya tidak cukup yakin kalau Kim San beneran mampu untuk menghindari lemparannya. Kim San di sana hanya nampak diam sejenak dan dia tidak mengatakan apapun. Nah, karena dinilai percobaannya berhasil, Kamigin pun bertanya kepada Purson kalau apakah Purson setuju untuk melakukannya sekali lagi. Purson tanpa alasan apapun langsung oke-oke aja. Nah, melihat tingkah dari mereka berdua membuat si Tri semakin kesal. Dia bertanya kalau apakah mereka berdua sudah beneran gila atau tidak. Namun karena mereka berdua sedang semangat-semangatnya, Kamigin pun meminta kepada bos Kim San untuk berdiri sekali lagi. Kamigin akan terus melakukan percobaan ini sebelum Kim San kehilangan indera responsifnya. Purson juga minta kepada Kim San untuk semangat dalam melakukan tes ini. Kim San yang sedari tadi masih deg-degan, meminta kepada mereka berdua untuk menunggu sebentar. Sementara itu untuk si Tri, dia minta kepada Purson dan Kamigin untuk menghentikan semua tindakannya itu. Mereka berdua beneran orang yang brengsek. Ya, Kim San berhasil menghindar lagi setelah Kamigin melempar pisau untuk yang kedua kalinya. Dan setelah kejadian itu, Kim San pun mengakui rumahnya Kim San itu sudah sepi karena tidak ada orang lain. Tapi sekarang, Kim San saat dia pulang ke rumah, pasti selalu mendengar suara berisik dari rekan-rekannya. Meskipun Kim San mengalami kesulitan untuk hidup dan juga dia menderita akibat kegaduhan dari rekan-rekannya, tetapi entah bagaimana, Kim San merasa seperti memiliki sebuah keluarga, dan Kim San sebenarnya menyukai perasaan ini. Oke, setelah 2 episode kita membahas perihal Kim San dan rekan-rekannya, kita kemudian kembali ke markas besar Hero Grigori. Di sana terlihat Hanel yang sekali lagi memeriksa sebuah laporan. Dan di saat Hanel sedang memeriksa laporan tersebut, seseorang pun kemudian mulai masuk ke dalam ruangannya Hanel. Ya, yang masuk itu adalah Wildcat. Wildcat bilang kalau Hanel itu selalu saja menyuruh orang untuk datang ke ruangannya. Wildcat dengan wajah betenya kemudian bertanya kepada Hanel perihal ada urusan apa dirinya dipanggil kemari. Jika Hanel hanya memberikan sebuah ceramah yang tidak penting kepadanya, maka Wildcat akan memutuskan untuk segera pergi dari ruangannya. Hanel yang mendengar semua keluh kesah dari Wildcat, kemudian dia pun mulai tertawa kecil. Hanel di sini kemudian menyambut kedatangan dari Wildcat. Hanel sudah menunggu Wildcat untuk datang ke ruangannya sedari tadi. Hanel mengakui bahwa dia sudah lama tidak melihat wajahnya Wildcat. Dan Hanel kemudian mulai menanyakan perihal Wildcat ingin minum apa. Apakah dia ingin minum teh atau minum kopi? Wildcat yang mendengar basa-basi dari Hanel seketika terdiam dan tidak mengatakan apapun. Karena mengetahui kalau Hanel tidak mempunyai urusan penting dengannya, Wildcat pun meminta izin untuk pamit dan keluar dari ruangannya Hanel. Namun sebelum Wildcat keluar, Hanel dengan cepat menghentikan Wildcat agar tidak pergi terlebih dahulu. Wildcat benar saja berhenti dan mencoba untuk mendengarkan permintaan Hanel sekali lagi. Hanel kemudian mulai menjelaskan kalau hari ini sudah berlalu setengah tahun sejak kematian Respol. Hanel mengakui kalau mereka bahkan belum menemukan petunjuk apapun, dan di lain sisi, Wildcat selalu mencari petunjuk tersebut. Wildcat balik bertanya kepada Hanel kalau terus kenapa kalau dia mencari petunjuknya selama setengah bulan ini. Apakah Hanel berniat untuk menghentikannya dalam mencari petunjuk tersebut? Dengan dalih bahwa sudah berlalu lebih dari setengah tahun sejak kematian sahabatnya yaitu Respol. Hanel menegaskan kalau sekarang ini bukan hanya itu yang harus mereka lakukan. Apakah Wildcat berniat untuk membuang semua tanggung jawab yang Wildcat miliki sebagai seorang anggota pahlawan Grigori? Wildcat di sini sesaat menghela nafasnya, dan dia termenung saat mendengarkan ucapan dari Hanel. Ya, tanggung jawab sebagai anggota Grigori. Ya, kalau kegiatan Wildcat dalam mencari petunjuk ini menyalahi tanggung jawab sebagai anggota Grigorinya, maka Wildcat akan memutuskan untuk keluar dari organisasi pahlawan Grigori mulai dari sekarang. Wildcat bilang kalau Hanel dan yang lainnya bisa menjaga perdamaian dunia kapanpun yang mereka mau. Jadi biarkanlah Wildcat sendiri yang akan menangkap pelaku pembunuhan sahabatnya tersebut. Setelah dia berkata seperti itu, Wildcat pun kemudian lanjut jalan dan minta Hanel untuk menjaga dirinya baik-baik. Namun sekali lagi, sebelum Wildcat angkat kaki, Hanel seketika berteriak memanggilnya. Hanel di sini juga ikut menghela nafas. Setelah itu, Hanel pun menyebutkan nama Taeso. Ya, nama Taeso merupakan nama aslinya dari Wildcat. Wildcat yang mendengar panggilan itu seketika terkejut dan diam sejenak.
Setelah itu, Wildcat pun kemudian berteriak apa, dan dia pun berbalik ke belakang melihat ke arah Hanel. Hanel di sini nampak hendak mengarahkan tinjuannya kepada Wildcat yang sedang berdiri di depan pintu. Dan benar saja, Hanel seketika memukul Wildcat dengan pukulan yang biasa saja. Serangan Hanel tidak berhenti sampai di situ. Hanel kemudian setelah memberikan serangan tinjuan, dia pun melakukan serangan tendangan juga. Hal itu bahkan sampai membuat Wildcat batuk-batuk akibat dari serangannya. Wildcat seketika dibuat semakin kesal dengan perlakuan yang dia terima secara tiba-tiba ini. Wildcat bahkan menyebut Hanel dengan sebutan dasar merengsek. Wildcat yang sedari tadi dipukuli, kemudian mulai memberikan serangan balasan. Namun serangan tersebut dengan cepat ditahan oleh Hanel. Mengetahui kalau serangannya ditahan dengan mudah, tentu saja membuat Wildcat menjadi semakin kesal. Hanel di sini sudah merupakan seorang bajingan di matanya. Namun Hanel yang menahan tinjuan dari Wildcat, seketika dia pun menyadari sesuatu. Dan Hanel sekali lagi menghela nafasnya. Hanel kemudian dengan cepat menarik dan menahan tangan kirinya Wildcat. Dan setelah itu dibantu dengan tangan Hanel yang lain. Yang karena hal tersebut, seketika membuat Wildcat terbalik dan dengan mudah dihempaskan oleh Hanel. Wildcat hanya dalam satu bantingan saja kini sudah terkapar di lantai. Hanel kemudian mulai melanjutkan bahwa dia sangat tidak percaya kalau hal ini beneran kejadian. Hanel sudah tahu persis kalau hal ini akan terjadi. Kondisinya Wildcat rupanya saat ini sedang melemah. Wildcat yang sudah tidak mampu untuk bangkit kembali hanya bisa menghina Hanel yang ada di hadapannya. Hanel menambahkan, jika Wildcat dalam kondisi yang baik-baik saja, maka Wildcat pasti akan dengan mudah menghindari serangannya barusan sembari memasang wajah yang tersenyum. Dan juga Hanel mengakui kalau tinjuannya barusan sama sekali tidak bertenaga, alias Hanel tidak serius. Hanel yakin kalau Wildcat itu bahkan sampai tidak makan berhari-hari. Dan Hanel juga menanyakan perihal kapan terakhir kali Wildcat tertidur. Hanel kemudian kembali menegaskan kalau lawannya Wildcat itu adalah orang yang telah membunuh Respol. Dan jika Wildcat mencari sang pelaku dengan kondisinya yang sekarang, maka Wildcat akan dipastikan juga akan berakhir dengan kematian. Wildcat di sini kemudian membalas kalau urusan ini akan dia urus sendiri. Dan Hanel disuruh oleh Wildcat untuk mengurus urusannya saja sendiri. Hanel kemudian kembali melanjutkan kalau Taiso atau Wildcat dan juga Jungmin alias Respol itu merupakan teman mereka juga. Wildcat bukanlah orang satu-satunya yang berduka atas kematian Jungmin alias Respol. Hanel meminta kepada Wildcat untuk membantunya. Dia meminta hal ini bukan sebagai seorang rekan kerja, tetapi sebagai seorang teman seperjuangan. Bukankah mereka ini merupakan seorang pahlawan? Wildcat di sini nampak terdiam dan tidak membalas apapun lagi. Setelah itu, Wildcat kemudian kembali bangkit sembari menghela nafasnya. Hanel kemudian bertanya kepada Wildcat kalau apakah Wildcat sudah memutuskan apa yang harus dia lakukan selanjutnya. Ya, seperti yang Hanel harapkan, Wildcat itu merupakan seorang pria yang keren. Namun sebelum Hanel menyelesaikan perkataannya, Hanel seketika ditonjok oleh Wildcat tepat di wajahnya. Mereka berdua sepertinya mulai akrab kembali. Hanel yang merasa kesakitan di wajahnya, kemudian memanggil Wildcat dengan sebutan sialan. Wildcat kemudian membalas kalau Hanel sepertinya juga tidak bisa menghindari pukulannya. Apakah Hanel sudah makan dengan benar seperti yang dia sampaikan kepadanya sebelumnya? Ya, intinya Wildcat sudah persetan dengan rekan kerja. Dia telah memutuskan untuk meninggalkan perusahaan ini. Namun sekali lagi sebelum Wildcat pergi, Hanel kembali memanggil nama aslinya yaitu Taiso. Wildcat melanjutkan kalau dia tidak peduli dengan sebutan rekan kerjanya itu, karena sebutan itu cukup menggelikan baginya. Tetapi karena seorang teman memintanya, maka Wildcat pun memutuskan untuk kembali memikirkannya sekali lagi. Hanel tertawa sebentar dan dia pun menerima tawaran dari Wildcat. Hanel bilang kalau dia akan menunggu Wildcat sampai kapanpun itu. Nah, setelah kejadian mereka berdua, Esther pun kemudian memberikan sebuah berita besar atau big news. Dan menurutnya, berita ini merupakan berita yang tidak biasa. Jadi, seorang pahlawan terkenal yang berada di daerah Incheon, yang dikenal dengan nama Big Boss, telah diserang oleh seorang penjahat. Dan seorang tersangka itu dikenal dengan nama Molek. Dia adalah seorang rookie atau pemula yang sangat terkenal. Esther bertanya kepada rekan pahlawan yang lain bahwa haruskah mereka semua langsung turun tangan ke dalam kasus ini. Oke lah, mungkin sekian alur cerita manhwa kali ini. Jangan lupa untuk meninggalkan jejak di video ini berupa komentar dan juga like-nya. Oke, terakhir nama gua Rusdi. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.